Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada kepandaian yang wajib kita kuasai. Mungkin kita tidak perlu pandai di berbagai, bukan di berbagai, di bidang-bidang skill tertentu. Tapi ada beberapa hal yang kita harus pandai. Nah, di sini saya menyiapkan 5 kepandaian yang akan mengubah hidup Anda. Anda boleh punya kepandaian yang biasa-biasa saja di bidang skill-skill atau keterampilan tertentu. Tapi untuk 5 bidang ini sebaiknya Anda benar-benar menjadi orang yang sangat pandai. Karena 5 kepandaian inilah yang akan mengubah hidup Anda menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih diperhitungkan, dan menjadi pribadi yang lebih istimewa. Apa itu? Kepandaian pertama yang harus teman-teman miliki adalah pandai memilih teman. Ini penting teman-teman sekalian. Teman-teman pandai memilih teman. Nah, itu dia. Karena diri kita ini kan sangat dipengaruhi oleh kawan-kawan kita. Kualitas diri kita tergantung siapa yang menjadi teman-teman dekat kita. Kita bisa berteman kepada siapa saja, tapi pilihlah teman-teman yang baik, teman-teman dekat yang bisa membuat hidup Anda menjadi lebih baik. Kita hanya bisa berbahagia kalau kita berteman dengan orang-orang yang juga bahagia. Kita bisa menjadi sukses kalau kita berteman berkawan dengan orang-orang yang sukses. Kalau kita berkawan dengan orang-orang negatif, diri kita juga akan menjadi negatif. Jadi jangan asal memilih teman. Pandai-pandailah memilih teman. Ini kepandaian yang sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Sekarang coba cek siapa yang menjadi teman kita, siapa yang menjadi teman akrab kita. Nah, kualitas diri kita hari ini adalah bukti atau tanda atau kita bisa ukur dari siapa yang menjadi teman dekat kita. Kalau kita merasa kualitas diri kita biasa-biasa saja, cepat berubah. Cari teman yang tidak biasa, yang istimewa, yang baik, yang berenergi positif, ya kan? Saya pernah buat video khusus tentang teman-teman yang istimewa ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kepandaian yang harus teman-teman kuasai, yang harus Anda kuasai adalah kepandaian menggunakan waktu. Kita sama punya waktu 24 jam. Gak peduli tua, muda, kaya, miskin, pintar, bodoh, siapapun dia dikasih waktu sama 24 jam setiap hari. Tapi hanya sedikit orang yang bisa membuat dirinya menjadi pribadi yang istimewa, yang sukses, yang bahagia dengan kemampuan dia dalam mengelola atau menggunakan waktu. Orang-orang yang pandai menggunakan waktunya, mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, yang produktif, inilah yang akan menjadi pribadi yang istimewa. Sedangkan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sepele, yang remeh, ya sekedar isinya untuk ya ngobrol-ngobrol gosip yang gak penting. Dari pagi sampai malam, besok gitu lagi, begitu lagi, bertahun-tahun gitu-gitu aja. Waktunya tidak diisi dengan belajar, dengan berinteraksi dengan orang-orang yang produktif, dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka orang-orang itu tidak akan pernah bahagia. Jadi pandai-pandailah menggunakan waktu. Itu yang kedua ya. Ini 2 kepandaian aja, ini sudah bisa merubah hidup Anda menjadi lebih bagus. Yang ketiga, kepandaian membuat atau melihat alternatif. Jadi kadang ada orang-orang tertentu yang ingin maju sebenarnya. Ingin sekali sukses. Tiba-tiba dia merasa kok ada masalah ya. Mentok di satu hal. Dan karena dia tidak melihat jalan keluar lain, alternatif lain, akhirnya dia berhenti di situ, gagal dan menyerah. Ini sayang sekali. Nah, kepandaian yang penting yang harus dimiliki oleh orang yang ingin maju adalah kepandaian untuk melihat alternatif. Kalau satu cara ini nggak bisa, cari cara yang lain, pilih cara yang lain. Contohnya begini, kalau misalnya saya punya hobi fotografi misalnya, maka saya kok saya nggak punya kamera mahal. Emang hanya kamera mahal yang bisa jadi fotografer? Nggak juga kan. Kita punya HP.
Terus gimana belajarnya? Belajarnya banyak, bisa nonton YouTube, bisa belajar dari teman yang lebih jago, bisa pinjem buku, bisa beli buku, bisa fotokopi, bisa segala macam. Jadi terlalu banyak alternatif yang bisa kita pakai, tapi karena dia tidak pandai melihat alternatif itu, maka dia hanya melihat jalan itu selalu satu-satunya. Akhirnya mentok di situ dan dia nggak maju-maju. Padahal kalau dia punya kepandaian untuk melihat alternatif, maka dia punya banyak sekali cara. Cara ini gagal, cara B, cara C, cara D, cara 1, cara 2, plan A, plan B, plan C, segala macam. Jadi dia bisa selalu punya cara gitu untuk mencapai tujuannya. Ya kan, selama jalan itu alternatif, itu adalah alternatif yang positif tentu saja. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini kepandaian yang istimewa juga nih. Bahkan sangat istimewa, yaitu kemampuan atau kepandaian untuk mengelola emosi. Gak semua orang loh mampu mengelola emosinya dengan baik. Emosi itu satu potensi yang luar biasa di dalam diri kita. Emosi itu bukan sekedar marah ya, gembira juga emosi gitu. Jadi orang-orang yang tahu mengelola emosinya dengan baik dan menggunakannya dengan baik, itu akan menjadi sebuah power yang sangat hebat. Dia tahu kapan dia harus tegas, dia tahu kapan dia harus marah, dia tahu kapan dia harus sabar, dia tahu kapan dia harus tidak mudah euforia. Jadi dia bisa atur emosinya gitu. Jadi dia tidak diatur oleh emosinya. Orang-orang yang diatur oleh emosinya maka dia mudah marah, mudah tersinggung. Sementara orang-orang yang pandai mengelola emosinya, dia terkendali, tenang. Kalau mendapatkan hal yang baik atau kesenangan-kesenangan, dia nggak berlebihan kesenangannya. Tidak berlebihan sedihnya, tidak berlebihan kecewanya, biasa-biasa saja. Dia tenang, dia bisa mengelola emosinya dengan baik. Itu ya, yang keempat. Dan yang terakhir, ini juga sangat penting, yaitu kepandaian dalam berkomunikasi. Kita ini hidup dalam bermasyarakat, dalam kehidupan sosial. Kita berhubungan dengan orang lain. Cara untuk berhubungan dengan orang lain adalah kemampuan komunikasi. Banyak orang dia punya keahlian yang hebat di bidang tertentu, skill-skill tertentu, tapi tidak bisa berkomunikasi. Tidak bisa menyampaikan gagasan-gagasannya, padahal idenya hebat-hebat. Idenya brilian-brilian. Sementara ada orang dengan kemampuan skill atau keterampilan yang sedang-sedang saja, tapi dia mampu berkomunikasi, maka dia akan menjadi lebih unggul dan lebih menonjol. Dia bisa menjual, dia bisa meyakinkan orang lain, meyakinkan keluarga, meyakinkan sahabat, meyakinkan siapa saja. Dia bisa bernegosiasi, dia bisa menjual, bisa memotivasi, dan bisa mengajak orang. Nih, lengkap ya. Kalau punya kemampuan komunikasi, maka kita akan mudah bergaul dimanapun. Kita akan mudah menjadi orang yang disayangi, dihormati dan dicintai. Kenapa? Karena kita bisa mengungkapkan semua gagasan-gagasan kita dengan baik, dengan terhormat, dengan bagaimana kita mengistimewakan orang lain. Nah, inilah 5 kepandaian yang kalau kita miliki, yakinlah teman-teman, Anda pasti akan menjadi pribadi yang istimewa. Jadi orang yang kata orang hebat lah gitu. Hebat. Orang-orang yang mampu mengisi hidupnya, menjadikan hidupnya penuh dengan kebahagiaan, keceriaan, dan manfaat juga bagi orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi.